Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen, meine Schüler und Schülerinnen. Hari ini kita akan belajar tentang die Schulsachen und Schulgegenstände. Ya, standar kompetensi yang ingin dicapai yaitu standar kompetensi untuk menulis, yaitu mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang kegiatan sekolah. Kemudian kompetensi dasarnya menulis kata, frasa dan kalimat dengan huruf dan ejaan dan tanda baca yang tepat. Nah, indikator yang akan kita lakukan pada pertemuan ini itu satu, kalian bisa menyebutkan dan menuliskan nama kata benda dalam bahasa Jerman dengan kata sandang tertentu atau disebut dengan bestimmter Artikel. Yang kedua, menyebutkan dan menuliskan kata benda dalam bahasa Jerman dengan menggunakan kata sandang tertentu atau der unbestimmte Artikel. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan kata benda dalam bahasa Jerman dalam bentuk dialog atau percakapan. Nah, di Schulsachen dan Schulgegenstände itu yang seperti apa? Kita lihat. Nah, ini yang disebut dengan die Schulsachen dan Schulgegenstände. Kalian bisa melihat ya, apa saja kira-kira di sini yang ada. Ini dalam bahasa Indonesianya pasti kalian sudah pada tahu semua. Dan kita lanjut, bagi apa dalam bahasa Jermannya. Die Tafel. Nah, itu untuk nomor 1, nomor 1 ya. Dan nomor 2, was ist denn das? Der Schwamm. Bisa dilihat kan? Mana itu der Schwamm? Nomor 2 ya. Nomor 3 itu ada die Kreide. Kalau sekarang tidak ada die Kreide ya. Sekarang diganti dengan der Filstick atau spidol. Kalau zaman dulu ada die Kreide. Kalian tahu die Kreide itu yang warna putih, kadang ada yang berwarna juga untuk menulis di papan tulis. Itu zaman dahulu. Nah, yang nomor 4, das Handy. Nah, ini modelnya di sini sudah lama ya. Zaman Siemens dulu seperti itu modelnya. Sekarang sudah banyak. Apa itu das Handy? Yang sekarang disebut dengan, ada yang disebut smartphone atau yang Android. Nah, itu das Handy ya. Ya, good HP kan. Dan nomor phone itu der Kuli. Nah, bentuknya seperti itu, der Kuli atau dalam bahasa Indonesia, lihat gambarnya. Kalau tidak jelas itu seperti ballpoint. Dan yang keenam, yang di dekat der Kuli itu der Fuller. Apa bedanya der Kuli dengan der Fuller? Bedanya kalau der Fuller itu bentuknya cair, yang tadi der Kuli itu ballpoint ya. Tahu kan ballpoint banyak mereknya. Ada yang sekarang itu banyak Joico atau Pilot kalau dulu ya. Sekarang ada Joico, ada apalagi lah yang standar. Nah, itu namanya der Kuli. Kalau der Fuller itu pulpen cair. Kalau zaman dulu itu pena atau biasanya ngisinya itu dicelup ke tinta. Nah, tapi yang sekarang yang dikatakan der Fuller itu pulpen atau ballpoint tapi yang gel. Nah, itu bisa dikatakan der Fuller untuk saat ini. Nummer 6, Nummer 7, das ist das Papier. Nah, itu yang warna putih, das ist das Papier. Und Nummer 8 ist das Wörterbuch. Bisa kelihatan nomor A is das Wörterbuch, itu yang berdiri ya. Apa itu Wörterbuch? Dari Indonesisch Deutsch atau Deutsch Indonesisch ya. Ya, betul itu kamus. 9, das Buch.
dan Chain der Radir Kumi. Di sini ada ketuker ya. Harusnya Neun itu der Radir Kumi itu yang ada 2 warna, kecil Neun, yang Chain itu Daspu. Nah, Daspu itu yang biasa kita gunakan kalau belajar. Das ist Daspu. Nomor L itu der Komputer. Nah, nggak susah ya, itu sama dengan bahasa Indonesia juga disebut dengan komputer, der Komputer. Dan nomor 12 is das Heft. Nah, nomor 13 is der OHP. Nah, sekarang sudah jarang digunakan, ada overhead projector yang sekarang udah diganti dengan yang mereknya apa namanya, proyektor itu untuk menampilkan gambar ya. Nah, und 14 is der Bleistift. Nah, der Bleistift kelihatan ya, jelas itu pensil ya. Gut, nomor 15 das ist der CD player ya. Dan nomor 16 das Lernplakat. Nah, itu ya udah jelas, itu Lernplakat. Itu untuk belajar, kalian bisa lihat di situ. Dan 17 is di lampu. Nah, mirip ya dengan bahasa Indonesia, beda akhirannya. Dan nomor 18 is der Fernseher. Ya, und dann 19 is der Video Recorder. Und Nummer 20 ist der Stuhl. Dan 21 ist der Tisch. Dan 22 ist die Tasche harusnya ya. Itu der Tasche, bukan der Tasche tapi die Tasche. Nah, ini nama-nama atau die Schulsachen und Schulgegenstände atau yang disebut alat-alat atau perlengkapan yang digunakan di sekolah atau untuk belajar. Nah, silahkan kalian perhatikan apa saja, kemudian ya ini kalian harus hafalkan ya nama-nama benda ini. Ini ada der, di, das. Apa itu namanya? Nah, itu disebut dengan der artikel atau bahasa Indonesia itu kata sandang. Nah, ini keistimewaan dari bahasa Jerman. Kata benda itu ada jenis kelaminnya. Kayak manusia ya, ada jenis kelaminnya yang disebut dengan der, di, das. Ada 3, ada der itu maskulin, yang di itu disebut feminin, dan das itu neutral. Tapi di sini bukan berarti ada jenis kelamin yang antara laki-laki dan perempuan, tidak ya. Ini untuk benda. Ada 3, der, di, das. Nah, kalian perhatikan ini tidak ada rumusnya ya, mana yang harus berartikel di, mana yang berartikel der, mana yang harus berartikel das, itu sudah ditentukan. Mana yang das, makanya harus ketika kalian menghafalkan Schulsachen atau nama-nama kata benda, kalian harus sertakan dengan artikelnya, tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena nanti ketika kalian mau menyebutkan benda itu dengan kata sebuah atau jumlah dari benda itu, sebuah itu ada perbedaan antara maskulin, feminin, dan neutral. Makanya ini harus dihafalkan ya, nama-nama kata benda. Lanjut. Nah, untuk menjawab pertanyaan wie heißt das auf Deutsch, ketika kalian ingin mengetahui apa nama benda itu dalam bahasa Jermannya, maka kalian gunakan kalimat tanya dengan wie heißt das auf Deutsch. Saya cara membacanya wie heißt das auf Deutsch. Ya, nah, Gegenstände im Kursraum. Contoh di sini. Ada benda-benda yang ada di ruangan kursus. Fragen Sie Ihre Partnerin atau Ihren Partner. Kalian tanya teman atau
yang sebangku ya atau teman kelas kalian, apa nama benda ini? Contohnya di sini ada wie heißt das auf Deutsch? Jawabannya Schwamm. Tapi yang lebih tepatnya das heißt der Schwamm. Artikelnya jangan ditinggalkan. Ya, kemudian nah, untuk mengingat benda-benda tadi yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, silahkan kalian coba praktekkan nama-nama benda ini dengan menggunakan pertanyaan yang di atas tadi ya, yang wie heißt das auf Deutsch. Ini ada 10. Ada 10 tadi kata nama-nama kata benda. Lihat lagi yang ini ya. Nah, yang ini dilihat lagi, diingat lagi bagaimana cara membacanya. Kemudian kalian latih dengan pertanyaan yang ini, wie heißt das auf Deutsch? Silahkan kalian coba tanya jawab dengan teman sebangku ya, 10 kata-kata 10 nama benda yang ada di sini, yang ada di materi ini. Nah, itu sesuai dengan indikator atau dengan indikator yang sudah disebutkan tadi ya. Kalian bisa menyebutkan dan menuliskan nama kata benda dalam bahasa Jerman dengan kata sandang tertentu. Nah, kata sandang tertentu ini yang tadi, yang der, di, dan das. Silahkan sekarang kalian coba tanya jawab dengan temannya. Nah, ini kata-kata benda yang sudah disediakan. Silahkan kalian coba tanya jawab dengan menggunakan kalimat tanya ini, wie heißt das auf Deutsch? Ya, silahkan dilatih ya. Nah, ada 10 di sini kata benda yang sudah disediakan. Nah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Sekarang kita lanjutkan untuk melatih pelafalan atau pengucapan nama-nama benda. Sambil kalian menghafalkan. Silahkan diingat-ingat dulu atau dihafalkan dulu nama-nama kata benda yang ada yang tadi ya, yang sudah Ibu tampilkan sebelumnya. Kemudian kalian praktekkan dengan pertanyaan ini. Wie heißt das auf Deutsch? Silakan. Wie heißt das nomor 1, 2, 3 bis nomor 10 sampai nomor 10. Ya. Kita lanjut ya dengan tanya jawab kalian latihan. Tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga materi ini bisa langsung kalian praktekkan dan bisa kalian kuasai. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu cukupkan untuk hari ini. Auf Wiedersehen dan vielen Dank. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.